كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الإخوة والأخوات كيف حالكم جميعا؟ Alhamdulillah anda bikhair Ustaz. أين الآخر؟ هذا الخمسة أشخاص فقط الذي حضروا. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat yang mana ketika kita menghitungnya maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Yang mana nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah, nikmat taufik. Yang mana dengan nikmat itu Allah mampukan kita untuk menghadiri ta'lim ini meskipun melalui virtual. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula salat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir yaumil kiamah nanti. Insyaallah في هذه الليلة سنبحث في علم مصطلح الحديث كالعادة، يعني في يوم الأحد نبحث في علم مصطلح الحديث. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu mustalah hadis. Kita bahas bersama-sama. Dan alhamdulillah di pertemuan kemarin kita telah membahas beberapa istilah al-awwaliyah, istilah yang utama, yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus diketahui bagi seorang yang ingin mendalami ilmu mustalahul hadis. Dan alhamdulillah kemarin kita telah sedikit membahas tentang bagaimana hadis itu sampai kepada kita. Pembagian khobar yang ditinjau dari sampainya kepada kita. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya pembagian khobar yang sampai kepada kita, yang dilihat sampai kepada kita itu ada dua pembagian. Yang pertama adalah hadis mutawatir atau khobar mutawatir. Yang kedua adalah khobar ahad. Khobar mutawatir sudah kita ketahui kemarin bahwasanya khobar mutawatir adalah khobar yang memiliki jalan perawi yang tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Maka disebut dengan jumlah mutawatir, ya, hadis mutawatir. Atau bisa disebut juga hadis yang memiliki jalan perawi yang sangat banyak sekali, sehingga tidak butuh lagi pembahasan bagaimana keadaan perawi itu, karena memang hadis mutawatir ini sendiri adalah hadis yang wajib kita tasdik di dalamnya, yang wajib kita untuk percaya dan mengamalkan hadis tersebut apabila kita menemui hadis mutawatir. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis ahad juga, bahwasanya hadis ahad itu adalah hadis yang memiliki jalan periwayatan yang terbatas dengan jumlah tertentu, maka disebut hadis ahad. Ataupun hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Insya Allah akan kita bahas lebih mendalam apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis
Dan alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang pengertian hadis mutawatir secara ringkas ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih hadis mutawatir itu secara bahasa dan bagaimana hadis mutawatir itu secara istilah. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwasanya hadis mutawatir secara bahasa adalah isim fa'il dari akar kata at-tawatur. At-tawatur. Mutawatir asal katanya adalah at-tawatur, yang artinya adalah berkesinambungan. Seperti halnya di sini secara bahasa adalah tawaturul matar. Hujan itu turun itu dengan saling berkesinambungan, saling sambung menyambung begitu. Jadi kalau misalnya cuma satu aja titik gitu ya namanya bukan hujan gitu. Karena saking banyaknya hujan itu air itu menetes, maka dinamakan hujan. Dan begitu juga dengan hadis mutawatir. Dan setelah istilah kemarin kita sudah terangkan bahwasanya khabar atau hadis yang riwayatnya yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis secara kebiasaan atau adat, mustahil mereka bersepakat di atas dustaan. Jadi nggak mustahil hadis mutawatir ini yang perawinya atau yang meriwayatkan suatu hadis itu bersepakat di dalam kedustaan. Tidak mungkin begitu banyaknya perawi hadis itu bersepakat dalam kedustaan. Nah, kemarin kita sudah sampai sini ya. Penjelasannya adalah kemarin itu ana mutawatirah wal hadisu awal khabaru alladhi yarwihi fi kulli tabaqatin min tabaqati sanadi rawatun katsirun. Itu. Sini sudah analisis di sini ya di di PPT bahwasanya hadis yang diriwayatkan setiap tingkatan zaman yang memiliki jumlah perawi yang sangat banyak. Jadi setiap tingkatan dari zaman sahabat hingga zaman tabi'in, zaman tabi'in itu memiliki periwayatan yang sangat banyak, sehingga hadis ini sangat tidak logis sekali apabila perawinya itu bersepakat di dalam kedustaan itu. Ini juga ada gambarannya anak seperti ini, bisa Anda perhatikan dari sahabat ke tabi'in itu sama-sama banyak jumlah perawinya. Nah, hadis mutawatir ini juga teman-teman sekalian, bahwasanya hadis mutawatir ini itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Agar hadis itu menjadi hadis mutawatir, maka harus ada hal-hal yang harus dipenuhi di dalam hadis mutawatir. Apabila tidak terpenuhi hal-hal syarat-syarat ini, maka tidak digolongkan sebagai hadis mutawatir. Apa aja itu? Mari kita lihat. Yang pertama apa? Yang meriwayatkan hadis tersebut jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau misalnya perawinya hadisnya itu hanya 3, lalu 2, meskipun hanya satu tabaqat saja, satu tingkatan. Misalnya di tabaqat sahabat itu hanya 3, lalu tabaqat tabi'in itu banyak sekali, misalnya ada 50. Atau enggak lah, ada 7 misalnya, atau 10. Standarnya mutawatir kan ada 10. Nah, 10 riwayat. Maka ini tidak dinamakan hadis mutawatir, karena memang jumlah aslu sanadi, jumlah asal sanadnya itu hanya ada 3 perawi saja. Nah, kalau tidak memenuhi jumlah banyaknya hadis itu, maka tidak dinamakan hadis mutawatir. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ulama sendiri itu berbeda pendapat berapa minimal banyaknya hadis mutawatir. Jadi berapa sih patokan hadis mutawatir itu dikatakan banyak? Gitu. Di sini yang banyak para akwal, tapi yang terpilih pendapatnya adalah paling minimalnya hadis mutawatir itu dikatakan banyak adalah jumlahnya minimal itu 10 perawi. Jadi jumlahnya adalah 10 perawi. Di sini diterangkan tabayyana min syarhi ta'rif anna tawattura la yatahaqqaqu fil khabari illa bi syurutin arba'ah. Yang pertama, an yarwiyahu adadun katsirun wa qad ukhtulifa fi aqallil kasrati ala aqwal. Ini dijelaskan bahwasanya telah berbeda pendapat kalangan ulama hadis berapa banyak jumlah banyaknya minimal hadis mutawatir. Dan di sini dipilih al-mukhtaru annahu asyratu ashkhas. Yang
pendapat yang dipilih oleh ulama hadis adalah 10 perawi. Nah, minimal untuk dikatakan hadis mutawatir adalah minimalnya adalah 10 perawi. Itu harus terpenuhi. Apabila kurang dari itu, maka tidak dikatakan hadis mutawatir. Itu adalah syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah banyaknya jumlah periwayatan ini pada semua tingkatan zaman. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, bahwasanya apabila satu tingkatan saja itu tidak memenuhi syarat mutawatir, tidak memenuhi jumlah mutawatir, maka itu tidak dikatakan hadis mutawatir. Contohnya saja yang tadi sudah kita sebutkan. Misalnya di sahabat itu banyak, misalnya sahabat aja nih banyak lah. Lalu di kalangan tabi'in sedikit, misalnya hanya ada 2 perawi, maka ini tidak dikatakan mutawatir, maka dia masuknya ke hadis ahad gitu. Ataupun misalnya kebalikannya, di sahabat sedikit, di tabi'in banyak, sama saja, maka dia tidak dikatakan hadis mutawatir. Lalu bagaimana mutawatir? Semua tabaqat, kullu tabaqatin min tabaqat aksaruat, yaitu dari tabaqat 1 ke tabaqat yang lainnya, itu jumlah perawinya itu harus banyak. Nah, banyaknya ini tadi disebutkan adalah 10 minimalnya, seperti itu. Nah, yang penjelasan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah menurut adat atau kebiasaan mustahil perawi yang sangat banyak itu bersepakat dalam mustahana. Ini sudah pasti ya, sudah paten. Ya mungkin banyaknya periwayatan hadis, orang yang meriwayatkan suatu hadis ataupun orang yang menyampaikan suatu kabar, kalau yang menyampaikan itu banyak banget, itu nggak mungkin mereka bersepakat dalam dugaan gitu. Jadi mereka tidak saling mengenal misalnya. Tidak mungkin ya, pasti saling mengenal gitu. Sesama wali pasti saling mengenal. Nah, yang keempat adalah khabar atau hadis yang diriwayatkan berdasarkan panca indera. Ini panca indera maksudnya gimana sih? Yaitu ketika meriwayatkan suatu hadis itu harus menggunakan panca indera. Misalnya gimana? Haddatsana. Misalnya haddatsana telah menceritakan kepada kami misalnya. Berarti itu adalah panca inderanya apa yang digunakan? Pendengarannya, haddatsana, atau sami'na, atau ra'aina, dan lain-lain. Itu adalah ciri-ciri hadis mutawatir. Itu khabarnya menggunakan panca indera mereka gitu, panca indera sang perawi hadis. Misal kalau misalnya yang bukan panca indera, maka itu akan dibahas nanti. Maksudnya hadis tersebut akan diuji lagi apakah ini hadisnya sahih atau tidak, karena bukan masuk ke dalam hadis mutawatir. Berarti empat syarat ini harus terpenuhi. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan hadis mutawatir. Bagaimana sih hukumnya? Nah, kita harus mengetahui itu. Ketika kita menjumpai hadis mutawatir, bagaimana hukumnya? Di sini terangkan hadis mutawatir menghasilkan faedah ilmu pasti atau disebut ilmu daruri, yakni ilmu yakin. Jadi ilmu daruri itu adalah ilmu pasti. Ilmu pasti yaitu yang memaksa seorang untuk percaya dengan kepercayaan yang sebenar-benarnya. Jadi ketika seorang itu mendapati hadis mutawatir, pasti dia harus percaya, harus itu. Nggak boleh nggak percaya, harus percaya. Karena memang ini hadis autentik, hadis yang pasti kebenarannya gitu. Seperti halnya seorang benar-benar menyaksikan sendiri suatu perkara, maka dia tidak akan ada keraguan untuk membenarkannya, tidak ada keraguan untuk membenarkannya. Nah, misalnya ketika kita menyaksikan suatu hal dengan mata kepala kita sendiri, pasti kita tidak segan-segan untuk membenarkan perkara tersebut. Misalnya ketika kita mendapatkan suatu berita itu ternyata berita itu sudah kita ketahui sebelumnya dengan mata kepala kita sendiri, maka tentunya hal itu pasti kita percaya, oh saya sudah tahu kabarnya itu, saya pasti percaya sama kabar ini, seperti itu. Nah, begitu juga dengan hadis mutawatir. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, hadis mutawatir ini tidak butuh lagi
akan adanya pembahasan mengenai keadaan perawinya. Tidak usah bagaimana perawinya nih, hadisnya gimana nih, tidak usah, karena memang hadis mutawatir adalah ilmu yakin atau ilmu yang wajib untuk dipercayai. Nah, kita akan memasuki macam-macam hadis mutawatir. Kita tadi sudah membahas tentang apa itu pengertian hadis mutawatir, apa itu syarat-syarat mutawatir, dan yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Apa aja itu macam-macam hadis mutawatir? Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Yang kedua adalah mutawatir ma'nawi. Apa itu sih hadis mutawatir lafzi? Mutawatir lafzi itu adalah yang mutawatir secara lafaz. Jadi begini. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lafadznya tidak berubah. Lafadznya tidak berubah, atau satu sahabat ataupun satu tabi'in itu meriwayatkan hadis yang lafadznya itu sama persis, tidak ada perbedaan pada lafadznya. Kan ada itu, ada hadis yang lafadznya itu berbeda namun maknanya itu sama, maka nanti akan dibahas pada mutawatir ma'nawi. Contohnya di sini, mungkin teman-teman sekalian, ikhwan-akhwat, bisa disimak di bukunya, yang ada bukunya atau di PDF, silakan. Di situ ada satu hadis, contohnya yaitu hadis tentang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, di sini barang siapa yang berdusta atasku, maksudnya yang berdusta atas namaku. Misalnya kita berbicara mengaku-ngaku ini adalah perkataan Nabi, ternyata bukan gitu, maka dia telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minar, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya. Barang siapa yang berdusta atasku muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawa, maka dia telah menyiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, di neraka. Begitu. Dia orang yang mendustakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia siap-siap untuk tempat duduknya di neraka. Nah, di sini hadis ini adalah salah satu hadis mutawatir. Berapa periwayatnya? Rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyan. Itu sekitar bid'atun tuh antara 70 sampai 90. Ada 7 sampai 90. Kira-kira 7 sampai 9 apa? Bid'atun itu antara 7 sampai 9. Jadi antara 77 sampai 79 sahabat. Itu sangat banyak sekali ya yang meriwayatkan hadis. Sampai 70 sahabat itu sangat banyak sekali. Jadi nggak mungkin 70 sahabat ini mendustakan atas nama Nabi SAW. Nggak mungkin sahabat ini berdusta meskipun hadisnya ahad. Kalau diriwayatkan oleh sahabat pasti udul. Semua sahabat itu udul. Semua sahabat itu udul, adil. Nggak mungkin mereka berdusta atas nama Nabi. Nah, yang menjadi pembahasannya, apakah hadisnya itu dhaif, apakah hadisnya itu maudhu'. Pembahasannya bukan di periwayatan sahabatnya, namun pembahasannya adalah di bagaimana setelah sahabat itu mengolah hadisnya, mengolah sanadnya. Bisa jadi orang setelah sahabat itu memasukkan nama sahabat. Bisa jadi karena pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaman tabi'in itu sudah mulai bermunculan tuh hadis-hadis palsu. Palsu itu para sahabat ketika itu juga, ketika mendapati sebuah hadis, mereka akan menanyakan, akan menyuruh, berikan kepada kami sanadnya gitu. Nah, itu salah satu contohnya hadis lafzi. Jadi semua sahabat, 70 sahabat itu sendiri itu lafadznya sama, tidak ada yang berbeda-beda.
Itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar gitu. Jadi sama lafadznya. Nah, mutawatir ma'nawi, apa itu mutawatir ma'nawi? Mutawatir ma'nawi itu adalah wa ma tawatara ma'nahu duna lafzihi. Jelas ya, dari katanya aja sudah jelas. Mutawatir ma'nawi berarti mutawatir secara makna. Jadi bukan secara lafaz. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwasanya mutawatir ma'nawi ini maknanya berlawanan dengan mutawatir lafzi. Nah, mutawatir ma'nawi ini sendiri adalah mutawatir yang mutawatir secara makna. Jadi misalnya para sahabat ini meriwayatkan suatu hadis, banyak hadis. Misalnya para sahabat banyak meriwayatkan hadis satu misalnya. Si A meriwayatkan dengan lafaz A, si B meriwayatkan dengan lafaz B. Namun maknanya itu sama. Contohnya ini. Hadis suraf aidil yadaini fi du'a. Jadi contohnya hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwu mi'ati hadisin. Nah, ini hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 100 hadis mi'ah. Sekitar 100 hadis, banyak banget tuh 100 hadis. Nah, dari 100 hadis itu lafadznya berbeda-beda dan isinya pun berbeda-beda. Fakulu qadiyatin minha lam tawattar. Nah, ini. Lakinnaha fi qadiyan mukhtalifatan. Akan tetapi di sahabat ini mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada sahabat yang mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ketika melihat Nabi mungkin sedang berperang terus mengangkat tangan berdoa juga mungkin ada itu. Yang penting lafadznya berbeda, kondisinya juga berbeda, tapi maknanya itu sama. Wa qadarul mushtaraku bainaha, dan karena kadar persekutuan antara 1000 hadis itu sangatlah kuat, maka rafu inda du'ai tawatara bi itibari majmu'ut turuqi. Maka hadis mengangkat kedua tangan ini dianggap sebagai hadis mutawatir. Majmu' secara jalannya. Jadi jalannya itu ijma gitu. Jalannya adalah ijma. Jadi hadisnya alamat beda. Namun dari banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis itu menjadi kuat gitu. Dari setiap sahabat mungkin tidak mutawatir, namun dari maknanya hadis itu karena saking banyaknya para sahabat itu meriwayatkan hadis, maka menjadi mutawatir. Paham kan yang sampai sini ya? Baik. Wujud atau keberadaan hadis mutawatir. Jumlah hadis mutawatir itu lumayan banyak ya. Di antaranya ya ada hadis tentang telaga, haud, hadis mengusap 2 khauf atau sepatu. Khauf itu yang udah belajar fikih mungkin tahu ya, khauf itu sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi kalau misalnya antum atau antuna yang ingin mengusap khauf, kalau sepatunya tidak menutup mata kaki maka tidak sah gitu. Jadi harus menutup mata kaki. Lalu hadis mengangkat kedua tangan ketika sholat, dan juga hadis mutawatir. Dan juga hadis nadarallahu imra'an sami'amina hadisan wa balaghahu kama sami'a. Ini hadis lengkapnya. Allah akan mencerahkan wajahnya seorang barang siapa yang mendengarkan dari hadis dan ia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana ia dengarkan. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang. Dan masih banyak hadis lainnya. Ada juga hadis yang tentang man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, itu juga hadis mutawatir. Banyak ya, hadis selain ini juga banyak. Namun ketika kita nisbatkan kepada hadis ahad,
maka hadis mutawatir ini jumlahnya adalah sangat sedikit. Karena hadis ahad itu hadisnya lebih banyak daripada hadis mutawatir. Mungkin hadis mutawatir ini banyak, namun ketika kita bandingkan dengan hadis ahad, maka hadis ini jumlahnya sangat sedikit. Gitu. Nah, tulisan atau karya ulama yang populer yang pertama, Al-Azhar al-Mutanatsir, Al-Azhar al-Mutanatsiru fil akhbari al-mutawatir. Ini misalnya teman-teman semuanya ingin tahu apa aja sih hadis mutawatir itu, bisa teman-teman bisa cek di kitab ini Al-Azhar al-Mutanatsir. Dan selanjutnya ada Qatful Azhar. Nah, Qatful Azhar sendiri itu adalah ringkasan dari Al-Azhar al-Mutanatsir. Jadi misalnya antum nggak mau baca buku yang tebel misalnya, atau ya untuk mempersingkat waktu dan pemahaman, contohnya adalah Qatful Azhar. Bukunya Qatful Azhar al-Mutanatsir sama fil akhbaril mutawatir. Nah, kitab selanjutnya ini. Nazmul mutanatsiru minal hadisil mutawatiru. Juga ya. Nah, ini kitabnya seperti ini. Sepertinya kitabnya. Kalau nggak salah sih. Sesuai dengan namanya aja tidak. Sesuai dengan muasnya juga. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas tentang khobar mutawatir. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan khabar ahad, apakah ada teman-teman yang masih bingung atau perkara hal yang nggak paham, silakan boleh ditanyakan terlebih dahulu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan saja. Pembahasan yang selanjutnya adalah khabarul ahad. Nah, di sini khabarul ahad. Dari katanya saja sudah bisa kita tebak bahwasanya khabar ahad ini adalah perawinya kalau nggak satu ya dua atau tiga gitu ya. Kalau nggak lebih. Yang penting hadis ini nggak mencapai derajatnya mutawatir. Pengertiannya, apa pengertian dari khabar ahad sendiri? Adalah secara bahasa al-ahad. Al-ahadu jamak dari kata ahadun. Nah, jelas ya. Al-ahad itu jamak dari kata ahadun, yang artinya satu. Semua orang udah tahu ya pastinya. Ahad itu artinya satu gitu. Orang awam pun kayaknya juga tahu. Ahad itu artinya satu. Dan khabar ahad yaitu khabar yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Nah, ini secara bahasa ya. Meskipun nanti secara istilah itu berbeda. Secara istilah bagaimana? Secara istilah adalah khabar yang tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir pada khabar atau hadis tersebut. Nah, jadi kita sudah tahu tadi syarat-syarat mutawatir. Yang pertama, dia perawinya harus banyak. Sama. Yang kedua, apa aja? Yang kedua, mustahil bagi perawi itu bersepakat di dalam kedustaan, itu. Dan yang ketiga adalah hadis tersebut agar disampaikan oleh perawi itu secara hissi, secara panca indera. Dan selanjutnya, nah itu tadi ya, tiga, empat. Nah, yang terakhir adalah banyaknya perawi hadis itu di semua tingkatan hadis. Nah, jadi kalau salah satunya itu nggak didapati, maka dia masuk ke dalam hadis ahad. Gitu. Jadi gampang aja kalau misalnya suatu hadis yang tidak terpenuhi hadis mutawatir, maka dia namanya adalah hadis ahad. Hukumnya bagaimana? Khabar ahad menghasilkan ilmu nabari atau ilmu teori, yakni
Khobar itu berdiri di atas teori dan dari pengambilan dalil atau bukti. Jadi khobar ahad ini butuh ya, tidak hanya kalau kita tadi mutawatir sudah tahu ilmu pasti, sedangkan hadis ahad ini sendiri itu kebalikan dari khobar mutawatir. Butuh butuh penelitian lagi, butuh teori lagi, butuh istidlal lagi, butuh pendalilan lagi, butuh bukti lagi apakah hadis ini sahih atau tidak. Ini dari adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad ini teman-teman sekalian itu terbagi menjadi dua pembahasan. Nah, kalau tadi hadis khobar mutawatir itu terbagi menjadi dua juga ya, lafzi sama maknawi. Nah, hadis ahad sendiri itu terbagi menjadi dua pembahasan. Apa aja itu? Yang pertama, pembagian khobar ahad ditinjau dari jumlah atau banyaknya jalan periwayatannya. Nanti kita akan bahas pada bagian pertama dulu. Lalu pembagian yang kedua adalah khobar ahad ditinjau dari kuat dan lemahnya khobar hadis tersebut. Nah, nanti pembahasan di hadis dhaif atau sahih itu nanti bahasanya adalah di pembagian khobar ahad ditinjau dari kuat dan lemahnya. Insya Allah nanti pembahasannya ada di matlabus tsani, pembahasan yang kedua. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian khobar ahad ditinjau dari jumlah atau banyak jalannya perawinya. Nah, khobar ditinjau dari banyak jalannya perawinya itu ada 3. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah belajar akan tahu apa saja. Yang pertama masyhur, yang kedua aziz, dan yang ketiga adalah gharib. Soalnya nanti kita akan menjelaskan cara definisi apa itu masyhur, apa itu aziz, dan apa itu gharib. Nah, hadis masyhur, apa itu hadis masyhur? Secara bahasa, masyhur ini dari isim maf'ul syahartul amroh. Artinya, aku telah membuat suatu perkara itu menjadi terkenal, menjadi masyhur. Nah, itu kata masyhur. Jadi, isim maf'ul artinya dikenal, menjadi terkenal. Menjadi terkenal. Jadi isim maf'ul. Antum yang sudah belajar tasrif atau sorof pasti tahu isim maf'ul itu apa. Bagaimana contoh secara bahasanya? Aku telah membuat suatu perkara menjadi terkenal ketika aku mengomongkannya dan membuatnya menjadi jelas. Dinamakan masyhur karena kejelasannya. Nah, ini hadis masyhur. Secara istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di semua tingkatan zaman, yang mana hadis ini tidak mencapai batas hadis mutawatir. Nah, hadis masyhur ini 3 atau lebih, bisa 3, 4, 5, 6. Namun tidak sampai derajatnya tidak sampai derajatnya itu mencapai batasan hadis mutawatir. Sebagaimana telah kita ketahui, batasan banyaknya jumlah hadis mutawatir itu adalah 10 yang paling mu'tabar ya, yang paling dipilih mukhtar. Yang mukhtar yang dipilih oleh ulama hadis itu hanya ada 10. Ada 10. Nah, hadis masyhur ini 3, 4, 5 atau 6 juga boleh. Penting jangan sampai sampai hadis mutawatir. Contohnya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama walakin yaqbidul ilma yuqabdil ulama'i hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, ini contoh hadis ahad yang masyhur seperti ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan tidak menghilangkan ilmu dengan satu
dengan satu angkatan saja gitu, dengan satu intizaan yang tazi'u minasudur, dengan satu angkatan saja gitu dari dada para ulama. Jadi bagaimana Allah SWT itu menghilangkan ilmu, mencabut ilmu itu dari muka bumi ini, yaitu dengan yaqidul ilma biqabdil ulama, yaitu dengan memanfaatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai tidak tersisa seorang pun yang alim, seorang pun yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia pun mengambil pemimpin mereka dari orang yang bodoh. Fasu'ilu, maka pemimpin-pemimpin mereka itu akan ditanya, fa'aftau, dan mereka pun berfatwa biwai ilmi, dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat lagi menyesatkan. Dan di sini akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Tabrani wa Ahmad wal Khatib min tariqi arba'ati min as-sahabah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Tabrani, Ahmad wal Khatib. Ini ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, ada 5 perawi hadis, 5 ahli hadis itu mengambil hadisnya itu dari 4 jalan sahabat. Siapa aja mereka? Abdullah bin Amr bin Al-As, Ziyad bin Ubaid, wa Aisyah, wa Abi Hurairah. Agar lebih jelas lagi, kita perhatikan di tabel ini. Nah, ini gambarannya dari hadis tersebut. Nabi SAW itu bersabda. Lalu sahabat meriwayatkan dari Nabi SAW, berapa jumlahnya? 4 sahabat. Berarti ini masuk ke dalam belum sampai tingkatan mutawatir. Lalu dari sahabat itu meriwayatkan 3 sahabat. Abdullah bin Amr bin As itu meriwayatkan kepada 1 sahabat, Urwah saja. Abu Hurairah meriwayatkan kepada 1 sahabat saja, yaitu Abu Salamah. Sedangkan Ziyad bin Ubaid meriwayatkan kepada Salim bin Abi Ja'ad. Aisyah meriwayatkan kepada Allah. Jadi Abdullah bin Amr bin As dengan Aisyah itu menyambungkan sanadnya itu kepada tabi'in yang sama. Gitu. Nah selanjutnya Urwah itu meriwayatkan kepada Hisham bin Urwah, sama ya, Urwah yang sama Urwah sama aja. Abu Salamah kepada Zuhri, Salim bin Abi Ja'ad kepada Al-Amash, Urwah kepada Musa bin Uqbah. Selanjutnya lagi ada Malik, Jarir. Nah, di situ di tingkatan selanjutnya dari tingkatan sanad itu ada 5. Berarti di sini yang paling banyak tingkatan sanad adalah 5. Yang terakhir, belum terakhir. Nah ini 5 juga. Ada Ibnu Abi Uwais, ada Qutaibah bin Sa'id, ada Muhammad bin Amr an Abihi. Nah kalau an Abihi berarti Muhammad bin Amr ini itu juga meriwayatkan hadis itu dari ayahnya sendiri. Abdullah an Abihi, Abdullah juga meriwayatkan dari ayahnya. Bapaknya itu dapat hadis dari Waqi', seperti itu. Bakar bin Shadaqah itu dapat riwayat hadis dari Abdullah bin Sa'id, sampai ke Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tabrani, Ahmad, dan Khatib. Inilah jalur-jalur hadis ahad, hadis ahad yang sifatnya masyhur. Jadi kalau kita perhatikan jumlah periwayatan hadis dari tingkatan asl sanad itu yang ini ya, sahabat ya, Aisyah, Ziyad bin Ubaid, ini asl sanad ya. Asl sanadnya di situ. Dari asl sanad sampai muntaha sanad sampai akhir sanad itu tidak ada yang lebih dari 5. Ini namanya hadis masyhur itu seperti ini. Nah sekarang kita bahas tentang hadis mustafid. Nah hadis mustafid ini adalah bagian dari hadis masyhur sendiri. Kalau mungkin mu'alifnya ini sendiri itu hanya menambahkan saja. Namun ternyata ketika di dalamnya lagi itu para ulama sendiri itu berbeda pendapat masalah mustafid.
ada yang mengatakan sinonim dari hadis masyhur, berarti mustafid ini adalah ya hadis masyhur gitu. Ketika ulama hadis menyebutkan ada hadisun mustafidun, maka dia termasuk juga hadis masyhur gitu. Ada juga yang lebih khusus, karena syarat mustafid harus sama ujung sanadnya. Dan tidak disyaratkan hal itu pada hadis masyhur. Jadi kalau hadis mustafid sendiri itu ujung sanadnya itu harus sama, misalnya 4 ya sampai terakhir nanti juga harus 4. Nah ini namanya hadis mustafid. Nah, ini apa namanya pendapat ulama ya. Nah yang terakhir lebih umum, jadi ya sama aja pendapatnya kayak yang pertama, yaitu sinonim dari hadis masyhur. Nah, tadi kita sudah bahas hadis mustafid. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadis masyhur yang bukan secara istilahi. Nah, jadi teman-teman sekalian, hadis masyhur yang bukan secara istilahi itu adalah hadis masyhur yang tersebar luas secara lisan saja. Ya mungkin kalau kita hadis masyhur di karangan sahabat apa? Restoan kemuliaan misalnya, fala tazawwaj misalnya. Dan siapa yang mampu untuk menikah maka menikah, itu mungkin masyhur ya, siapa pemuda yang nggak tahu gitu kan. Atau mungkin hadis masyhur di kalangan para thalibul ilmi misalnya, thalibul ilma walau bisin, menuntut ilmu lah walaupun sampai ke negeri Cina. Meskipun hadis ini sebagian ulama mengatakan la asla lahu, tidak ada asalnya hadis tersebut, tidak ada asalnya, tidak ada syaratnya. Tapi siapa yang nggak tahu hadis ini, gitu kan? Apalagi untuk ilmu minal mahdi adalah hadis juga, itu juga terkenal. Siapa yang nggak tahu? Masih tidak tahu. Banyak hadis masyhur. Nah ini adalah hadis masyhur yang apa ya? Yang terkenal secara lisan saja, bukan secara istilah masyhurnya gitu. Kalau masyhurnya secara istilah kan ya harus syaratnya harus 3 atau lebih, salah satu tabaqatnya gitu. Oh ya, anak tadi belum jelaskan. Misalnya ada hadis masyhur, salah satu tabaqatnya itu banyak banget. Salah satu tabaqatnya banyak, misalnya sampai 10. Namun di tabaqat lain itu hanya ada 3 atau 4. Maka hal seperti ini tidak mempengaruhi kedudukan hadis masyhur. Karena memang yang dilihat itu adalah paling sedikitnya. Jadi mana tingkatan sanad yang paling sedikit, misalnya tingkatan sanadnya pada zaman tabi'in misalnya hanya ada 3, oh, berarti ini hadisnya masyhur. Meskipun di tingkatan yang lain itu banyak. Gitu. Ya namun seperti itu. Nah hadis masyhur yang bukan secara istilah itu mencakup hadis yang memiliki satu sanad. Jadi bisa jadi hadis masyhur itu ada kalanya hanya memiliki satu sanad saja. Ada juga yang memiliki banyak sanad. Jadi ya hadis masyhur secara mutawatir ada juga. Nah, cuman masyhur di kalangan lisan aja gitu. Masyhur istilahnya hanya terkenal aja hadisnya gitu. Bukan masyhur secara istilah. Nah, hadis yang tidak memiliki sanad. Jadi hadis yang tidak memiliki sanad juga bisa juga dikatakan hadis masyhur ketika ia tersebar di telinga banyak orang. Jadi hadis masyhur yang tidak mencakup istilah ini, kalau kita simpulkan bahwa hanya hadis ini tidak memandang apakah hadis itu sahih atau tidak, tapi memandang bagaimana hadis itu banyak tersebar luas oleh ya di kalangan manusia itu. Nah ini tadi yang sudah kita bahas ya. Bahwasanya hadis masyhur yang bukan menurut istilah itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ada 7. Ada 7. Yang pertama masyhur di kalangan ahli hadis secara khusus. Jadi di sini ada masyhur di kalangan ahli hadis. Jadi kalau misalnya di kalangan kita ya jarang sekali terkenal gitu. Kalau di kalangan ahli hadis ini terkenal sekali. Contohnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ri'lin wa dakwan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut selama 1 bulan
setelah rukuk. Apa tujuan Rasulullah? Mendoakan keburukan kepada Ri'al dan Zakwan. Ri'al dan Zakwan itulah sekelompok golongan waktu itu ketika Rasulullah SAW itu memerangi orang Yahudi, kalau nggak salah itu para Qura meninggal, banyak yang meninggal. Nah, dari itu Nabi SAW itu mendoakan keburukan kepada dua golongan, kepada Ri'al dan Zakwan. Nah, yang masyhur di kalangan ahli hadis, ulama dan orang awam. Nah, ini berarti umum ya. Ahli hadis ya tahu, ulama umumnya ya tahu, kita sebagai orang awam juga tahu. Apa itu? Al-muslimu man salimal muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang selamat muslim yang lainnya dari lisannya dan tangannya. Jadi ciri-ciri muslim itu ketika muslim yang lain itu selamat dari lisannya. Jadi muslim yang lain itu selamat dari lisannya. Dia tidak mudah untuk mencaci maki, menjelek-jelekan, lagi menghina dan lain-lain. Dan wayadihi, dan juga selamat dari tangannya, tidak mudah untuk mukul atau apa kasar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini, maka Islamnya dipertanyakan. Islamnya dipertanyakan. Ini masalah apa namanya takfir itu ya boleh ya, boleh. Itu bukan derajat kita. Nah, masyhur di kalangan ahli fikih. Nah, ini masyhur di kalangan ahli fikih tadi, di kalangan ahli hadis secara khusus, ada juga di kalangan secara umum, yaitu kalangan hadis ulama dan orang awam. Nah, sekarang di kalangan masyhur di ahli fikih. Apa itu hadis abghadul halal ilallahi at-talaq. Hal yang paling Allah benci adalah talak, perceraian. Jadi perceraian itu adalah perkara yang halal, namun Allah benci, Allah sangat membencinya. Itu di kalangan ahli fikih. Jelas ya, karena pembahasan tolak ini ya di fikih gitu. Kalau di hadis jarang. Mungkin ada apa namanya, ulama itu mengumpulkan suatu kitab namanya ada Kitabul Jami', ya, Kitabul Jami'. Nah, itu Kitabul Jami', di situ terkumpul semuanya. Ada di situ ada hadisnya tentang fikih juga ada, tentang sirah juga ada, dan semuanya. Imam Bukhari sepertinya ada Kitabul Jami' Imam Bukhari. Bisa nanti dicari. Nah, ini selanjutnya hadis yang masyhur di kalangan ahli usul. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ahli fikih, sekarang masyhur di kalangan ahli usul. Ahli usul itu ya kayak usul fikih, ya usul lah. Akidah itu masuk usul kan? Masuk akidah usul. Rafa'a umati al-khata. Rufi'a umati al-khata wa nisyan wa ma istaqrahu alaihi sahahu Ibnu Hibban wa Hakim. Dari umatku akan diangkat kesalahannya dan lupanya. Kenapa? Yang dipaksa. Jadi kesalahan, lupa ataupun hal-hal yang dipaksa itu dosanya akan Allah angkat gitu. Ini masyhur banget di kalangan ahli usul. Nah, masyhur di kalangan ulama nahwu. Contohnya, ni'mal abdu Suhaib. Ni'mal abdi apa abdu? Ni'mal abdu Suhaib. Ni'mal abdi Suhaib. Paling nikmatnya apa namanya, sebaik-baik hamba adalah Suhaib. Suhaib itu nama orang ya. Lau lam yakhafillaha lam ya'sihi. Jikalau apabila ia tidak takut kepada Allah, maka ia tidak memaksiatinya. Ini meskipun tidak ada asalnya ya, la aslalahu. Tidak ada asalnya hadis tersebut. Namun ya maksudnya di sini hadisnya adalah
Kalau ia tidak takut, berarti ia cinta gitu. Dia tidak memasuki Allah. Artinya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya tidak ada asalnya. Nah, selanjutnya masyhur di kalangan masyarakat awam. Ya tadi sudah bahas panjang lebar kalangan ahli hadis secara khusus dan yang lain-lain. Sekarang kita sudah mencapai masyhur di kalangan masyarakat awam. Contohnya apa? Al-alajatu minasyaiton. Terburu-buru itu adalah dari setan. Jadi hal-hal yang terburu-buru itu dari setan. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi menghasankannya. Itu tadi ya hadis masyhur ya, hadis masyhur sudah kita bahas tadi secara istilah dan juga ada secara tidak istilah. Hukumnya bagaimana? Hadis masyhur istilahi dan bukan istilahi tidak disifati hadis sahih atau tidak sahih pada awalnya, tidak sahih pada awalnya. Akan tapi setelah ada pembahasan keadaan matan dan sanadnya akan jelas apakah hadis itu sahih atau hasan, dhaif atau bahkan maudhu. Karena Nabi jika hadis masyhur istilahi itu sahih, maka lebih rajih dari hadis dan warid. Nah, misalnya nih, berarti ya hadis masyhur atau secara istilahi atau bukan istilahi itu tidak bisa disifati wah hadis ini sahih, wah hadis ini dhaif, tidak. Hadis ini hasan, tidak bisa. Namun ada proses penelitian ulama hadis, apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini dhaif atau hadis ini maudhu, setelah ada proses penelitian dari ulama hadis. Nah, ini sini ada catatan. Akan tetapi jika hadis masyhur istilahi itu sahih, maka lebih rajih dari hadis aziz dan warid. Nah, apabila hadis masyhur ini adalah hadis yang sahih, maka kalau dibandingkan dengan hadis yang lain yang derajatnya adalah aziz dan warid, maka hadis masyhur ini lebih rajih. Lebih rajih itu lebih kuat hadisnya seperti itu. Jadi misalnya nanti ketika ada pendapat yang berbeda, misalnya ada dua hadis yang berbeda, yang satu masyhur, yang satu aziz, maka kita ambil yang masyhur karena yang masyhur itu lebih rajih, seperti itu. Masyhur lebih rajih. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat kitab-kitab yang terkenal di antara para ulama. Apa aja itu? Yang pertama, Maqasidul Hasanah, kitab Maqasidul Hasanah. Nah, di sini kitab-kitabnya itu ya, maksudnya adalah kitab hadis yang bukan istilahi. Jadi hadis yang populer di kalangan lisan manusia. Jadi kitabnya ini. Jadi di sini maksudnya adalah kitab-kitab yang populer tersebar di telinga manusia gitu. Karena memang hadis masyhur ini sangat sedikit jumlahnya, yang pertama. Yang kedua, para ulama berpendapat ataupun meyakini tidak terlalu banyak faedah untuk membuat sebuah kitab yang berisikan hadis masyhur seperti itu. Karena itu di sini hanya ada kitab-kitab yang berisikan tentang hadis masyhur yang tidak istilahi. Ini juga ada Kashful Khafa wa Muzilul Albas, wa Muzilul Albas, dan juga Tamyizut Thayyib minal Khabith, juga ada. Mungkin kalau antum teman-teman semuanya ingin mendalami hadis yang masyhur yang tidak istilahi, tapi bisa melihat kitab-kitab tiga ini. Sekarang adalah hadis aziz. Jadi masyhur ya. Dari keterangan tadi, teman-teman silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham silakan ditanyakan sebelum kita melanjutkan hadis aziz. Alhamdulillah, sudah jam 9 ya.
Silakan, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tafadhol. Yang ikhwan, ada yang akhwat? Kalau nggak ada, kita cukupkan dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.